Sebelum itu, terlebih dahulu kita mempunyai aplikasi SAS Planet dan ArcGIS. Setelah itu, jika keduanya sudah terinstall, maka pertama-tama kita membuka SAS Planet terlebih dahulu. Nah, sekarang SAS Planetnya sudah terbuka. Lalu kita sisa memilih daerah mana yang akan kita pilih lalu didigitasi. Sembari kita mencari daerah mana yang akan kita pilih, itu untuk cara mengambil atau memilih daerah tersebut, kita klik pojok kiri atas, terus klik daerah yang akan kita ambil. Nah, sebagai contohnya teman-teman perhatikan ya. Nah, itu muncul berwarna biru, ditarik, lalu ia akan terselect sendiri tempatnya. Setelah itu kita memilih ECW, lalu tekan kembali pojok kiri atas untuk zoom ke 18. Setelah itu di zoom daerahnya hingga warnanya hitam menghilang. Jika sudah hilang, maka kita kontrol B untuk memunculkan yang tadi kita pencet X. Setelah itu tekan stitch. Lalu pilih ECW, terus kita pilih tempat penyimpanan datanya. Nah, untuk kualitinya sendiri kita taruh di 100%. Terus zoom sebesar 18%, lalu tekan start. Yes, oke. Karena wilayahnya kita sudah pilih, sekarang waktunya kita ke ArcGIS. Teman-teman bisa buka ArcGIS-nya lagi. Terus kita tekan layers. Nah, di layers sini nanti teman-teman add to data, lalu pilih tempat penyimpanan tadi kita menyimpan SAS Planet. Selanjutnya, jika datanya sudah kita dapatkan, maka tekan add saja, nanti otomatis petanya akan muncul sendiri. Nah, selanjutnya untuk mendigitasinya, teman-teman bisa cari Windows ya yang ada di atas. Selanjutnya itu pilih katalog. Dari katalog nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman membuat folder baru. Nah, di sini saya sedang membuat folder baru. Add new, lalu teman-teman pilih save file. Nah, di sini teman-teman tulis namanya penggunaan lahan. Jangan di spasi, nanti dia pakai underscore ya. Penggunaan lahan, terus di bawahnya pilih poligon. Lalu edit. Di sini teman-teman bisa ganti itu diedit, karena di sini kabupaten yang saya pilih itu Parigi Motong, berarti UTM-nya berada di 51S. Nanti otomatis akan muncul di file baru. Teman-teman bisa cari di sini 51S, lalu klik OK. Setelah itu OK.
itu teman-teman cari di sini SHP yang kita buat tadi itu penggunaan lahan. Lalu tekan Start Editor, terus Start Editing, lalu kita klik Create Feature. Nah, klik penggunaan lahan, lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman langsung mendigitasinya sesuai dengan wilayah-wilayahnya. Ya, contohnya itu lahan pertanian. Sorry. Contohnya itu lahan permukiman. Itu didigitasi, kasih rapi. Di sini teman-teman harus mendigitasinya sesuai dengan lahan permukimannya. Itu disesuaikan satu persatu. Nanti setelah terdigitasi semua, itu di ujung akhir yang hasil digitasinya itu diklik 2 kali agar terselect dan digitasinya berhasil. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya itu teman-teman klik penggunaan lahan, terus open atribut, lalu muncul seperti ini. Setelah itu stop editing dulu, baru buka ulang penggunaan lahan, open atribut, terus akan muncul seperti ini. Klik pojok kiri atasnya, terus add file, tulis nama di situ penggunaan lahan. Itu ganti teks, lalu oke. Sudah kembali lagi. Nah, di sini editor lagi, start editing. Muncul seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita mendigitasi lahan lain. Misalnya lahan sawah, itu didigitasi kembali. Teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini ya.
di sini lahannya terbagi atas 3, lahan sawah, permukiman, dan hutan. Terus kita ke editor, stop editing. Lalu pencet penggunaan lahan, klik kanan. Terus open attribute. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Di sini poligon-poligonnya itu kita sesuaikan yang telah didigitasi nama-namanya. Sorry, tadi ada kesalahan. Nah, di sini sudah muncul seperti ini kembali. Lalu di masing-masing poligonnya itu kita tulis nama penggunaan lahannya tadi. Contohnya itu permukiman, pertanian, lalu ditutup dengan hutan. Jika semuanya sudah ditulis, kita kembali saja. Tekan lagi penggunaan lahan, lalu properties, terus di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita atur warnanya. Klik penggunaan lahan, terus kita pilih akan seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk pergantian warnanya itu teman-teman bisa klik kotak-kotak. Nah, ini muncul warna-warnanya. Teman-teman bisa ganti di sini sesuai dengan ketentuannya. Untuk tingkat transparansi dari warnanya, teman-teman nanti bisa klik penggunaan lahan. Lalu properties, terus display. Teman-teman bisa cari di sini display, lalu pilih transparansinya ke 35%. Oke, hasilnya akan seperti ini. Setelah semuanya selesai, teman-teman ke editor kembali, terus stop editing. Yes. Lalu pilih file yang ada di kiri atas. Terus pack and print setup. Terus di sini teman-teman bisa pilih Microsoft to PDF. Lalu ganti ke A3. Terus ke landscape. Nah, di sini oke. Terus selanjutnya itu tekan pojok kiri bawah. Itu namanya layout view untuk menyesuaikan dari petanya sendiri. Untuk teman-teman bisa zoom, itu klik di situ, zoom out, zoom in-nya. Terus teman-teman bisa atur sesuai dengan kondisi petanya. Nanti untuk serong-serongnya teman-teman bisa lihat di kiri atas itu ada gambar tangan. Di situ tekan klik itu, lalu bisa menyerong, bukan sih, untuk memindah-mindahkan petanya. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan petanya sendiri. Atur sedemikian rapi. Selanjutnya untuk membuat gridnya, teman-teman bisa klik itu. Terus nanti akan muncul garis-garis yang teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, contohnya seperti itu. Ya,
jika muncul seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, terus properties, lalu no color, terus itu jadikan warna hitam. Oke. Untuk membuat etiketnya, tekan kembali yang ada di atas tadi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sesuaikan saja dengan kemauannya teman-teman, dengan ukuran petanya. Jika muncul seperti ini lagi, teman-teman bisa klik properties, terus no color. Setelah itu warna hitam, apply, lalu oke. Hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk membuat grid etiketnya itu tekan ini, terus pilih line. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus teman-teman bisa sesuaikan dengan yang teman-teman akan buat nanti. Besar dari grid masing-masingnya itu teman-teman bisa sesuaikan saja. Di grid pertama ini kita tekan dulu insert, terus pilih picture. Nah, di sini kita ambil logo Unpad. Ya, open. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan saja besar kecilnya dari logo itu. Nah, selanjutnya itu logonya sudah terpasang, teman-teman bisa tekan huruf A di atas itu teks. Nah, di situ teman-teman bisa menuliskan nama program studi dan lain-lainnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, untuk penambahan yang ada di dalam grid seperti skala dan lain-lainnya itu teman-teman ke insert, terus pilih scale text. Nah, teman-teman bisa memilih di sini sesuai dengan kondisi petanya teman-teman. Disesuaikan saja skalanya dengan petanya teman-teman, lalu diedit ke skala bar lagi. Nah, ini disesuaikan saja besar kecilnya. Nah, selanjutnya untuk yang lainnya itu ke insert lagi, terus arah mata angin. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai yang teman-teman mau. Ya, disesuaikan saja. Nah, jika sudah rapi, nah selanjutnya itu teman-teman klik properties, terus ganti ke kilometer untuk barnya. Oke, apply oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk grid bawahnya teman-teman tekan teks lagi,
Terus klik kanan properties. Terus di sini teman-teman tulis peta insert, lalu sesuaikan dengan keinginannya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Untuk membuat grid bawahnya itu teman-teman salin dulu yang di atas, terus copy, terus sesuaikan dengan besar grid ya. Nah, di dalam grid ini nanti akan ditaruhkan peta insert, yang mana teman-teman ke insert, terus pilih legend, terus penggunaan lahan, habis itu di sini teman-teman menaruh ini legendanya penggunaan lahan, sesuaikan dengan yang dari awal teman-teman sudah buat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan font dari tulisannya. Di sini legenda tadi diganti dengan keterangan ya. Terus penggunaan lahan itu diganti juga, diedit. Di sini teman-teman bisa sesuaikan tempat-tempatnya ya agar rapi.
Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Sisa menambahkan peta insert di bagian gridnya situ. Terlebih dahulu kita save as. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini.